Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Galuh Aristika, mahasiswi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan proposal tesis yang berjudul Remunerasi Eksekutif, Komisaris, dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja dan Pengambilan Resiko Bank Syariah di Indonesia. Next. Latar belakang masalah ini berawal dari globalisasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, mempengaruhi banyak aspek diantaranya perbankan. Nah, kondisi itu menyebabkan peningkatan persaingan sektor perbankan, peningkatan persaingan yang berhubungan erat dengan tata kelola dan pengambilan resiko. Tata kelola perbankan sebagian itu memicu kontroversi dalam pembahasan remunerasi eksekutif. Nah, remunerasi eksekutif dianggap sebagai salah satu penyebab krisis keuangan yang ada di lembaga keuangan Amerika Serikat maupun global karena tingginya remunerasi mendorong eksekutif untuk mengambil resiko yang berlebih yang berdampak pada kebijakan pemberian remunerasi di seluruh sektor perbankan yang semakin banyak dikritik karena terlalu banyak menimbulkan resiko. Itu menurut penelitiannya sah. Pengambilan resiko yang berlebih itu bisa memperburuk stabilitas keuangan negara, memperbesar daya tarik politik, dan memunculkan reformasi peraturan. Nah, munculnya reformasi peraturan itu untuk meningkatkan tata kelola perbankan sebagaimana fungsinya, yaitu menyatukan kepentingan antara pemegang saham dan eksekutif yang berkontribusi terhadap stabilitas keuangan. Dalam penelitian UNDA mengenai tata kelola yang efektif itu penting dalam hubungan remunerasi dewan dan pengawasan manajemen risiko lembaga keuangan publik. Pemilik perusahaan memberikan remunerasi yang tinggi kepada eksekutif untuk menghindari sudut pandang dan menyelaraskan kepentingan mereka yang disebut dengan teori agensi. Faktor yang mempengaruhi naik atau turunnya kinerja salah satunya adalah dengan pemberian remunerasi eksekutif. Nah, di dalam konteks teori agensi, Dewan itu harus memainkan peran penting dalam pengawasan agar tata kelola perusahaan itu berjalan efektif dan menghindari perilaku oportunis manajerial pada pengambilan resiko yang berlebihan menurut Onda dan Ranasing. Masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah remunerasi eksekutif dan komisaris itu memiliki pengaruh terhadap kinerja dan pengambilan risiko perbankan syariah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah remunerasi eksekutif dan komisaris itu memiliki pengaruh terhadap kinerja dan pengambilan risiko perbankan syariah. Masuk ke manfaat penelitian. Bagi eksekutif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh kebijakan kompensasi eksekutif terhadap peningkatan kinerja dan resiko yang diambil oleh eksekutif. Untuk investor, bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada perbankan dengan informasi kompensasi kinerja perbankan dan pengambilan resiko. Untuk meneliti selanjutnya, digunakan sebagai tambahan referensi dan literasi mengenai hubungan kompensasi terhadap kinerja dan pengambilan resiko perbankan. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan meningkatkan kepercayaan dalam memilih bank terkait peningkatan kinerja untuk menginvestasikan dana yang dimiliki. Untuk landasan teori dari penelitian ini, eksekutif merupakan dewan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan perbankan, sedangkan komisaris itu sendiri yaitu dewan yang melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, yaitu terhadap eksekutif. Untuk remunerasi,
Remunerasi merupakan pembayaran persentase tertentu kepada manajer. Remunerasi dalam organisasi itu harus berhubungan dengan tujuan dan strategi organisasi, akan tetapi tetap mengedepankan keseimbangan antara keuntungan dan biaya pengusaha. Remunerasi diperlukan untuk menarik dan mempertahankan dewan yang terampil untuk memastikan solvabilitas dengan meningkatkan pemantauan dan nasihat yang efektif, menurut Unda. Dalam teori agensi, remunerasi eksekutif itu digunakan sebagai alat untuk membantu mengatasi masalah agensi dengan menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dan agen, yaitu di sini CEO. Nah, itu berkebalikan dengan teori kekuatan manajerial. CEO itu berperilaku oportunis tapi mengorbankan kepentingan pemegang saham, menurut penelitian SAH. Kinerja merupakan hasil dari prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Nah, peningkatan kinerja perbankan akan mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Kinerja perusahaan diukur dengan laba atas aset perusahaan yaitu ROA dan laba atas ekuitas dengan return on equity. Menurut Hasim, resiko yang dihadapi bank syariah diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yakni resiko yang sama dihadapi dengan bank konvensional dan resiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip syariah, yaitu resiko yang dihadapi bank konven maupun bank syariah itu sendiri yaitu resiko kredit, pasar, benchmark, operasional, dan likuiditas maupun hukum. Sedangkan resiko lain yang unik itu muncul karena isi neraca bank syariah berbeda dengan bank konven. Dalam hal ini pola bagi hasil yang dilakukan bank syariah itu menambah kemungkinan munculnya resiko lain seperti withdrawal risk, fidusia, dan displaced commercial risk. Nah, penelitian terdahulu menurut penelitiannya Unda dan Rana Singh yang berjudul To Pay or Not to Pay, Both Remuneration and Insolvency Risk in Credit Unions, itu hasilnya remunerasi bermanfaat dalam mengurangi kemungkinan resiko bangkrutnya kredit union. Kemudian remunerasi dewan itu harus cukup besar agar berdampak signifikan. Yang kedua, dalam penelitiannya Tim dan kawan-kawan yang berjudul Executive Pay and Performance to Moderating Effect of CEO Power and Governance Structure. Apabila remunerasi eksekutif dan kontrak insentif dirancang dengan baik, maka dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kinerja serta meminimalkan masalah keagenan. Yang ketiga, dalam penelitiannya Chen dan KIF 2018 yang berjudul Board of Director Compensation in China, To Pay or Not to Pay, How Much to Pay. Hasilnya kemampuan, masa jabatan, dan struktur kepemilikan itu mempengaruhi besarnya kompensasi. Nah, kompensasi direktur wanita di Cina itu tidak dibayar rendah. Yang keempat, dalam penelitiannya Zhou yang berjudul Independent Director, Non-Controlling Director, and Executive Pay for Performance Sensitivity, Evidence from Chinese Non-State-Owned. Hasilnya yaitu komisaris independen itu melemahkan sensitivitas pembayaran untuk kinerja karena kurangnya independensi mereka. Sedangkan komisaris non-controlling akan melakukan pemantauan yang ketat sehingga dapat meningkatkan sensitivitas pembayaran kinerja eksekutif. Nah, penelitiannya SAH yang berjudul CEO Compensation and Bank Risk Taking During Pre- and Post-Financial Crisis Period, itu hasilnya kompensasi CEO dan risiko bank itu memiliki hubungan negatif selama krisis keuangan. Saham dan opsi saham yang diberikan ke CEO akan mengurangi risiko bank pasca krisis. Sebaliknya, TARP berpengaruh positif terhadap risiko bank. Nah, dalam penelitiannya Solomka yang berjudul Corporate Board like Large Stakeholder and Executive Compensation in Banks Evidence from Poland, bank publik
itu independensi dewannya dikaitkan negatif dengan kompensasi eksekutif, berbeda dengan bank yang secara luas. Direksi independen di bank dikendalikan oleh blockholder dan memberikan pengekangan kepada kecenderungan kompensasi yang berlebihan. Nah, hipotesis dalam penelitian ini berawal dari beberapa literatur penelitian, yaitu menyebutkan bahwasannya remunerasi dan kinerja eksekutif adalah dua pandangan yang bertentangan. Dalam penelitiannya, Jensen menyebutkan hubungan antara remunerasi CEO dan kinerja itu relatif lemah. Penelitian tersebut memiliki keterbatasan, variabel kontrolnya seperti karakteristik dewan, kepemilikan, dan mekanisme tata kelola perusahaan. Nah, kemudian penelitian selanjutnya mengenai hubungan remunerasi dan kinerja dilakukan oleh tim dan kawan-kawan. Dia menambahkan variabel kontrol dengan mekanisme tata kelola dan sampel perusahaan di Afrika. Hasilnya menunjukkan hubungan ketergantungan simultan signifikan antara remunerasi, kinerja, dan mekanisme tata kelola. Jadi gini, perusahaan yang berkinerja lebih baik itu akan membayar remunerasi eksekutif lebih, dan eksekutif yang dibayar lebih tinggi akan bekerja lebih keras untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hipotesis yang diambil dari penelitian ini yaitu H1-nya remunerasi eksekutif dan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Nah, di dalam penelitiannya UHD, remunerasi baik dalam bentuk uang tunai ataupun ekuitas itu berhubungan positif dengan resiko bank. Hasil tersebut menunjukkan kalau remunerasi yang diberikan karena pengambilan resiko tidak hanya ditetapkan oleh pemegang saham, tetapi juga resiko yang dipilih oleh eksekutif. Yang kedua, peningkatan pengawasan secara substansial akan mengurangi dampak negatif pemberian remunerasi pada kesehatan bank yang ada di Eropa. Berdasarkan literatur itu, peneliti mengambil hipotesis H2-nya remunerasi eksekutif dan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengambilan risiko perbankan. Nah, ada kerangka pemikirannya, variabel independennya yaitu Board of Director Remuneration dan Board of Komisaris Remuneration, sedangkan variabel counternya ownership, CAR, NPL, NIM, BOPO, FDR, total aset, dan DAMI. Untuk variabel dependennya yaitu kinerja dan resiko. Diwakili oleh kinerja ROA dan ROE, resiko Z-score ROA dan ROE. Masuk ke metode penelitian. Nah, sampel yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan perusahaan perbankan syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2018. Kenapa perbankan syariah? Karena karakteristiknya unik dan kurangnya penelitian mengenai perbankan syariah yang ada di Indonesia. Nah, perusahaan menerbitkan laporan keuangan dengan mencantumkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti data kompensasi dan direksi ataupun komisaris. Data dan sumber data yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan di website masing-masing perusahaan. Masuk ke definisi operasional dan pengukuran variabel. Untuk variabel independennya, penelitian ini menggunakan komponen remunerasi masing-masing komponen secara total remunerasi pada tahun tertentu sebagai proksi untuk struktur remunerasi eksekutif dan komisaris. Variabel kontrolnya terdiri dari struktur kepemilikan. Kenapa? Karena kepemilikan terkonsentrasi untuk melakukan pemantauan lebih karena biaya yang telah dikeluarkan, yaitu artinya pemilik perusahaan memiliki kemungkinan kecil untuk terlibat perilaku oportunis menawarkan remunerasi berlebih kepada eksekutif, bahkan melakukan pemecatan jika kinerja eksekutif buruk ataupun menurun. Kemudian variabel kontrol lainnya yaitu CAR, rasio ekuitas dibagi dengan aktiva tertimbang menurut resiko. Semakin besar pembiayaan dari ekuitas, maka semakin rendah resiko bank. Karena pembiayaan yang berasal dari ekuitas yang tinggi itu mengurangi resiko kegagalan dan biaya utang. Variabel kontrol lainnya yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO yang mengukur efisiensi dan efektivitas perusahaan. Semakin rendah BOPO, maka semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan biayanya.
Kemudian non-performing loan, tingkat kredit macet pada bank, dihitung dengan pembiayaan non lancar terhadap total pembiayaan, sehingga disimpulkan semakin rendah NPL, maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh. Kemudian finance deposit ratio ditentukan dengan perbandingan jumlah kredit yang diberikan bank dengan data yang diterima oleh bank. Dan total aset diukur mewakili ukuran bank. Untuk variabel dependennya, kinerja yaitu gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan diukur dengan ROA ataupun ROE. Untuk resiko, gambaran ukuran kesulitan keuangan dengan Z-score. Pengukuran resiko perbankan didapat dengan total ROA dan CAR dibagi dengan standar deviasi nilai ROA. Semakin rendah nilai Z-score, maka semakin tinggi resiko kebangkrutan bank. Nah, ini metode analisis datanya. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi panel dengan pendekatan fixed effect dan random effect. Ini rumusnya, model regresinya antara kinerja dan resiko dan keterangannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.